Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bersama lagi saya Catur Atmaji masih akan melanjutkan mengenai vektor. Kali ini saya akan bahas mengenai basis vektor yang ortogonal. Sebagai contoh, karena kemarin kita sudah bahas mengenai perubahan basis vektor di mana basis vektor yang baik itu yang ortogonal karena mudah untuk kita ubah basisnya. Langsung saja kita punya contoh misalnya basis vektor yang baru, kita katakanlah sebagai contoh 3 dimensi 1, E2, E3, di mana E1 adalah 1, 2, 5, E2-nya adalah N2, 1, 0, dan E3-nya adalah min 1, 3, min 1. Penting untuk melihat apakah seluruh basis itu saling ortogonal atau tidak. Ngeceknya bagaimana? Semua kita cek E1 dan E2 dengan E3, E2 dengan E3, dan seterusnya. Oke, ortogonalitas kita bisa cek dengan menggunakan dot product. E1 dengan E2. Kita bisa langsung 1 kali min 2, 2 kali 1 tambah 5 kali 0. Sama dengan ketemunya adalah min 2 tambah 2 tambah 0. 0. Oke, E1 dengan E2 saling ortogonal. Bagaimana dengan E1 dan E3? Ketemunya adalah min 1 tambah 6 tambah 5. 0. Oke, E1 dengan E3 saling ortogonal. Bagaimana yang terakhir? E2 dengan E3. E2 dengan E3. Min 2, 1, 0. Min 1, 3, 1. Ketemunya adalah 2 tambah 3 tambah 0. Ketemunya 5. Karena 5 berarti tidak saling ortogonal. Berarti kalau kita punya set basis seperti ini, boleh saja, tapi tidak bagus karena kita tidak bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya. V adalah jumlahan dari elemen yang baru dan E1 yang baru atau ini I ini ya. Dengan V 1 aksen adalah V yang lama dot ke I ya, dibagi besar dari EI kuadrat. Tidak bisa seperti ini karena ini mensyaratkan ortogonal. Bagaimana E3 kita ganti? Ini tadi min 1, 3, min 1. Kalau misalnya E3 kita ganti E3, kita ganti min 1, min 2, 1. Kita perlu cek E1 dengan E3 dan E2 dengan E3. E1 dengan E3 temunya adalah 125 min 1, min 2, 1. Temunya adalah min 1, min 4, plus 5, sama dengan 0. Oke, E1 dengan E3. Bagaimana dengan E2 dengan E3? E2 adalah min 2, 1, 0. Min 2, 1, 0. Dan 1, min 2, 1. Temunya adalah min 1 ya. 2, min 2, 0. Ketemunya adalah 0. Oke, berarti set yang baru ini E1, E2, dan E3 di mana E3-nya min 1, min 2, min 1, dia seluruhnya saling ortogonal. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk membentuk basis yang baru dan mencari elemen dari basis yang baru itu dengan menggunakan dot product dibagi
norm kuadratnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini keperluan dari EI kuadrat itu adalah karena besar dari EI itu tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 berbeda dengan basis vektor standar, di mana basis vektor standar itu dia pasti besarnya bernilai 1, satuan dari koordinat aslinya. Kemudian kalau kita ubah ke koordinat yang baru, dia tidak bernilai 1, harus dibagi dengan E1 atau EI kuadrat. Nah, kalau misalnya EI ini dia bernilai 1, maka basis ini kita sebut sebagai basis yang tidak hanya basis ortogonal, tapi basis yang ortonormal. Maka dia juga ortonormal. Jadi kalau basisnya itu semua saling tegak lurus dan semua bernilai 1, maka disebut sebagai ortonormal base atau basis ortonormal. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya tidak bernilai 1 besarnya. 125 itu besarnya adalah akar 10 dan seterusnya. Kalau kita mau buat basis dengan arahnya itu E1, E2, dan E3 dan kita mau normal, maka kita bisa bikin basis yang ortonormal. E1-nya adalah 1/10 akar 10 dari 1, 2, 5. Ini adalah normal. Kita belum lihat ortonya. E2 adalah 1/10 akar 5 min 2, 1, 0. Kemudian E3-nya adalah min 1, min 2, 1. Maaf. Ini harusnya 1/10 akar 6 min 1, min 2, 1. Nah, ini memenuhi syarat bahwa saling ortogonal, kemudian memenuhi syarat besar dari semua E-nya, basisnya adalah 1. Maka 2 ini termenuhi. E dengan himpunan basis E1, E2, E3, ini kita sebut sebagai basis yang ortonormal. Oke, jadi seperti itu. Tapi yang paling penting itu yang pertama adalah ortogonalnya dulu. Ortonormal itu relatif mudah karena tinggal dibagi dengan besar dari masing-masing basisnya. Untuk melihat saling ortonormalnya kita bisa cek apakah saling ortogonal. Kita punya 10 basis E1, E2, E1, E3 sampai E1, E10, kemudian E2, E3 sampai E2, E10 sampai terakhir E9, E10, semua harus dicek. Kalau ada satu saja yang tidak ortogonal, sebenarnya boleh, tapi tidak bisa dengan mudah kita menggunakan persamaan ini untuk membentuk basis yang baru. Persamaannya akan cukup berbeda. Oke, saya kira itu mengenai ortogonal dan ortonormal. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.